ويكافئ مزيدا. سبحان الذي علم الإنسان حتى علمه ووحده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الحول والشفاعة وعلى آله وصحبه النجوم الباهرة. أما بعد فإن مثل ما بعث الله نبيه كمثل ليس أصاب أرضا واسعة ومنها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب كثيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليبري الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخنا وأعمالنا كافة وأصحاب الكتب التي قرأناها ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فصل في صدقة التطوع. وأخرج الطبراني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار. والشيخان عن علي بن حاتم اتقوا الله ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. والقضاء عن أبي هريرة الصدقة تمنع ميتة السوء. والطبراني عن عقبة بن عامر أن الصدقة لا تدفئ عن أهلها والقبور وإنما يستذل المؤمنون يوم القيامة في ظل صدقاته. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita masuk pembahasan tentang sedekah tatawwu. Di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran, apabila disebut kata sedekah, itu maknanya dua. Apabila dia sedekah itu wajib dikeluarkan, jadi sedekahul wajib namanya zakat. Ya, jadi sedekah wajib disebut zakat. Tapi bila tidak disebutkan kata wajib berarti tatawwu, sedekah sunnah. Nah ini faslun fi shadaqatin tatawwu'i. Fasal ini menjelaskan tentang sedekah sukarela. Nah, tatawwu sukarela yang dimaksud itu sunnah. Jadi sedekah sunnah. Bukan wajib mengeluarkan, tetapi sunnah mengeluarkannya. Wa akhrajat Tabarani an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan hadis Imam At-Tabarani dari sahabat Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Fa inna shadaqata fikakum minan nar. Sesungguhnya sedekah bisa membebaskan kalian dari api neraka.
bisa terhindar dari api neraka. Nah, neraka itu kalau di akhirat itu nanti ya satu tempat yang sangat luar biasa, sangat panas dan sangat menyiksa dan sangat menyakitkan. Tetapi di dunia ini juga ada ya nar kehidupan ini ada. Jadi nanti bahwa seorang yang bersedekah itu bisa terhindar dari neraka, maksudnya bisa terhindar dari musibah. Ya, Jumat pagi tadi ya ada breaking news di Kalimantan, ada tronton yang remnya blok mati sekaligus 5 di tempat, 30 orang apa itu luka parah. Coba perhatikan Pak, waktu itu mau tronton itu blok, itu dia belok kiri kemudian baru ke kanan. Ada satu mobil yang dilewatin sama dia. Ada mobil itu sengaja dilewatin, belok kiri baru itu. Belok dulu, coba pakai kayangan lampu. Nah itu kenapa? Ya, Allah punya kehendak. Ya, Allah punya kehendak. Ada orang yang diselamatkan. Gitu ya. Nah bisa jadi itu pagi hari itu dia bersedekah. Ya, jadi orang yang bersedekah di pagi hari itu bisa menyelamatkan dia dari musibah. Nah, lebih makna musibah. Ya, kalau maknanya di dunia sedekah. Jadi bapak-bapak pagi hari, ibu pagi hari, bapak yang mau berangkat kerja, ibu yang mau beraktivitas, ya, tanya hari ini udah sedekah belum? Nah, kalau belum siapin sedekah. Wa Syaikhani an Ali bin Hatim meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Hatim, ittaqullaha walau bisyikki tamratin. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah walau bisyikki tamratin, meskipun dengan sobekan korma. Korma satu butir itu harganya berapa? Kita nggak mampu tuh, atau nggak sebanyak itu disobek. Nggak apa-apa walaupun cuma satu sobekan korma, sedekah. Jangan sampai tidak sedekah. Fa'ilam tajidu fabi kalimatin thayyibatin. Apabila kalian tidak punya apa-apa yang untuk disedekahkan, katakan dengan perkataan yang bagus. Mohon maaf Pak, ya, mohon maaf Pak. Ya. Tadi saya pulang Jumatan, ada yang Pak tolong dibeliin ini sembako saya. Saya lupa bawa duit, ya. Mau bilang apa? Ya. Bilang aja, mohon maaf Pak, saya nggak bawa uang. Mudah-mudahan yang lain, jamaah yang lain bawa uang. Jadi bantu sedekah walaupun cuma satu sobekan korma. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang menarik. Emang maknanya satu sobekan, bukannya ini bukan makna kinayah yang disobekan. Jadi dalam satu riwayat hadis itu diriwayatkan, ada seorang ibu bawa 2 orang anak. Anaknya yang gak sanggup ini rewel, nangis mulu anaknya dari lantaran kelaparan perutnya. Maka ibunya kuat, tidak makan, tidak minum, tidak punya apa-apa, dia kuat, sehari kuat, 2 hari anaknya yang rewel nangis. Maka dua-duanya ini dibawa oleh si ibu itu ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terpaksa. Kata pintu, assalamualaikum ya ahlan nabi, ya. Dijawab waalaikumsalam. Dibuka oleh istri Nabi Sayyidah Aisyah.
Ibu itu bilang, anak saya ini sudah tidak kuat, tidak makan dari kemarin. Saya masih sanggup, tapi anak saya ini nangis terus. Makan. Barangkali ada uang kecil, barangkali ada korma jelek, korma yang sudah tidak dimakan, atau roti-roti yang terbakar hitam tidak dimakan, kasihkan kami. Sayyidah Aisyah lihat ke rumahnya, di rumah nggak ada apa-apa. Diperiksa-periksa nggak ada, kecuali satu butir kurma. Nah, jadi ini bukan makna kinayah. Maka dengan malu Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai bunda, mohon maaf, di rumah nggak ada apa-apa kecuali satu butir kurma ini. Maka satu butir kurma itu diterima sama si ibu itu, diambil. Maka satu kurma itu dibagi 3, ya, dibagi 3. Sebagian buat anaknya yang gede, sepertiga buat anaknya yang kecil, sepertiga mau dimakan sama si ibu ini karena sama-sama nggak makan. Tapi anak kecil yang lapar itu makannya cepat, sehingga ibunya belum sampai memasukkan ke mulutnya itu tahan sama anaknya. Buat aku mah, aku pulang masih kuat. Maka oleh ibunya itu sepertiga itu dibagi 2 lagi, diberikan anaknya, ya, yang 2 diberikan anaknya. Ibunya tetap lapar, tapi anak itu lumayan ada, ya, masukan. Pamitnya. Tidak lama jalan itu Nabi pulang. Assalamualaikum, dipeluk istrinya. Maka Sayyidah Aisyah bilang, ibu itu baru dari sini sama anaknya. Dia tidak makan, anaknya tidak kuat, tapi kita nggak bisa memberikan apa-apa. Hanya ada satu butir kurma, dan ternyata itu diterima. Itu dibagi 3, diceritakan detail. Sepertiga buat yang besar, sepertiga yang ringan, sepertiga untuk diri. Tetapi ketika mau dimasukkan, tangan itu ditahan oleh anaknya. Ibu itu dengan berat hati membagi 2, ya Rasulullah. Rasulullah menangis mendengar itu. Dan Rasulullah mengatakan, ibu itu tidak masuk surga dari lantaran. Di sini tak berarti, karena korban bagiannya sobeknya itu yang menyelamatkan dia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan tidak bersedekah, walaupun seberapa pun, walaupun sedikit. Wal Qadai an Abi Hurairah, meriwayatkan Imam Al-Qadai dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-shadaqatu tamna'u maitatasu. Sedekah itu bisa mencegah kematian yang buruk. Nah, yang tadi itu contohnya yang pagi tadi. Bisa jadi memang dia mestinya mati. Dia mestinya tertabrak, tapi karena bisa jadi dia bersedekah, tabrakannya kena. Jadi tabrakannya itu gak bisa dihindari. Tetapi bukan begini nabraknya. Nah, gitu. Nggak mati. Dan ada anak kecil sekitar 6-7 tahun itu, ya, nggak meninggal, nggak apa-apa, ya. Padahal ibu bapaknya itu dalam keadaan koma, ya. Jadi as-shadaqatu tamna'u maitatasu. Sedekah itu bisa mencegah kematian yang buruk. Ya. Nauzubillah min dzalik. Sedekah tiap hari, walaupun tidak banyak. Ya. Wa Tabarani an Uqbah bin Amir, meriwayatkan Imam At-Tabarani dari Uqbah bin Amir, anna shadaqata la tudfi'u an ahliha kharral kubur.
Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan si pelakunya itu panasnya kuburan. Bapak, panasnya kuburan bisa dibayangkan gak ya? 50 cm kali tinggi 70 cm itu papan itu tingginya kurang lebih 70 cm sampai 80, paling tinggi 1 meter. Ya, kita di dalam situ. Nggak ada AC-nya dan tidak ada listriknya. Betapapun anak kita kaya itu nggak ada yang masukin listrik. Betapapun kayanya anak kita itu nggak ada itu yang masukin AC. Coba Bapak Ibu sekalian nanti di rumah tutup rumahnya, gelapin kamarnya, tutup, jangan pakai AC. Panas, panas. Nah, Nabi mengatakan dalam hadis as-shadaqah la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sedekah bisa memadamkan panasnya kuburan. Adem, sejuk. Jadi AC-nya nggak perlu bayar. Ya, nggak perlu bayar listrik. Tetapi dia bisa adem. Wa inna ma yastadillul mu'minuna yawmal qiyamati fi dhilli shadaqati. Sesungguhnya akan bernaung orang-orang yang beriman pada hari kiamat fi dhilli shadaqatihi, dalam naungan sedekah. Matahari sangat rendah Pak. Matahari itu digambarkan itu sangat dekat. Ada yang mengatakan 1 meter, ada yang mengatakan 1 jengkal. Panasnya orang itu keringat kita masing-masing itu ada yang sampai mata kaki kita, keringat. Ada keringat saking panasnya itu sampai lutut, sampai dengkul. Ada yang keringatnya itu karena saking lamanya itu satu pinggang. Ada yang seleher, ada yang tenggelam orang dari lantaran ya keringat yang keluar, panasnya luar biasa. Tapi ada orang yang tidak berkeringat. Ada orang yang tidak merasa kepanasan dari lantaran seakan bawa payung, ada yang menangis. Nah, berapa besar itu? Berapa kuat, berapa bisa dia menahan? Ya, tergantung dari saudaranya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, betapa pentingnya saudara. Jangan sampai tidak bersaudara. Wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man at'ama akhahul muslima syahwatan haramallahu 'alan nar. Meriwayatkan hadis Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man at'ama akhahul muslim syahwatan. Barang siapa yang memberi makan saudaranya yang muslim syahwatahu, keinginannya. Ini dari hadis ini Bapak sekalian, sunnah tuh kalau tamu datang itu keinginan dia itu apa? Ya, hadisnya mengatakan man at'ama akhahul muslim syahwata. Barang siapa yang memberi makan saudara muslimnya itu syahwata, keinginannya. Jadi sunnah kalau ada tamu tanya mau minum apa? Ya, teh, kopi, panas, dingin. Ya, segala macam yang kita punya di rumah tawarkan. Kalau di rumah ada berapa masakan tawarkan. Begitu juga tradisi yang sudah hilang itu mengundang makan. Mengundang makan tanpa ada acara apa-apa. Memang kita tahu orang ini senangnya sop buntut, sop kambing gitu. Sahabat, besok ke rumah ya. Ya, ini dimasakin sop buntut gitu. Nggak ada acara apa-apa. Makan setelah itu pulang. Nah, barang siapa yang memberi makan tapi syahwat tahu keinginannya, haramallahu 'alan nar. Allah haramkan orang itu
masuk ke dalam api neraka. Ya, memberikan sesuai dengan keinginannya. Kan biasanya kalau kita bersahabat, kita dekat, kita tahu ya yang paling dia suka itu apa. Ya. Kasih yang dia suka. Kalau yang dia nggak suka, jangan dikasih. Ya, jangan dikasih. Sebab apa? Dia tersiksa dengan pemberian itu. Mau dinikmati, dia nggak suka. Tidak dinikmati, dia mesti menghormati undangan, dia mesti menghormati pemberian. Dia melakukan, dia mengkonsumsi, tetapi dia tersiksa dengan perasaan. Jangan kelihatannya sepele ini. Tanya, ya, bagaimana? Ya, dia harapkan yang diinginkan. Nah, tuan rumah yang baik itu seperti itu. Tanyakan. Wan Nasa'i wal Hakim an Ibni Umar, meriwayatkan Imam An-Nasa'i, Imam Al-Hakim dan Ibnu Umar, man an'ama akhahul khubza hatta yushbi'ahu wa syaqahu minal ma'i hatta yurwi'ahu. Man an'ama akhahul khubza, barang siapa yang memberi makan saudaranya khubz. Khubz itu Bapak, kalau Bapak ke Mekah, ke Madinah itu dibuat dari gandum, dibikinnya bundar. Itu masaknya itu ada gentong, dimasukin ke dalam gentong, ditempel. Gentongnya dibawa dibakar. Nanti kalau sudah dekat diambil. Nah itu khubz di sini roti, maksudnya makanan pokok, bukan roti seperti yang kita makan. Bukan. Ya, roti yang kita makan itu mengembang, ya, empuk. Dia itu dari gandum. Apa sih ibu-ibu tuh supaya mengembang itu pakai dikasih apa? Tidak pakai itu, ya. Jadi kalau sekarang khubz di sini kita mau menerjemahkan roti di sini, interpretasinya, penafsirannya kalau kita mau melakukan itu memberi makan nasi. Jadi khubz itu makan kutul balad, makanan pokok, bukannya roti dalam pengertian hakiki, bukan makanan pokok. Ya, jadi man an'ama akhahul khubza, barang siapa yang memberi makan nasi, ya, khubz, hatta yushbi'ahu, sehingga ia kenyang, wasaqahu minal ma'i, dan memberi minum ia dari air, hatta yurwiyahu, sehingga hilang dahaganya, ba'adahu ma minal nari sab'a khanadik, maka Allah jauhkan orang itu dari api neraka sab'a khanadik, ya, 7 parit, ya, parit. Kullu khamda sab'umi anti amin, antara satu parit dengan parit yang lain itu 700 tahun lamanya kalau orang naik kuda. Apa maknanya? Jauh dari api neraka. Kapan? Kalau orang kasih makan. Ibu ada tukang minta-minta. Nah, ibu-ibu boleh itu tanpa izin suami, ada tukang minta-minta, gak punya duit, Pak, tunggu yang Pak, saya bungkusin makanan. Dibungkusin makanan, ada nasi, ada tahu, ada tempe, ya, masukin bungkus, Mas. Nah, itu yang dimaksud dengan al-khubz, ya, makanan pokok, sekurang-kurangnya itu. Nah, dijauhkan oleh Allah itu 7 khandaq. Padahal 1 khandaq itu perjalanan naik kuda itu 700 tahun. Berapa? 700 kali 7. Subhanallah, jauh sekali. Nah, Bapak, ya, Ibu sekalian yang berbahagia, ini kalau di bulan masa-masa pandemi ini ada Jumat berkah, banyak orang memberi makan di hari Jumat.
Bagus kan? Kasih makan di hari Jumat bagus kan? Bagus, bagus. Tetapi bisa jadi ada orang-orang miskin itu, nenek-nenek tua itu dia nggak Jumatan. Jadi pengurus masjid juga harus buka jendela, pengurus masjid harus buka pintu juga, ya. Nengok kiri kanan, bahwa banyak, maaf nih, yang datang ke masjid kan umumnya mah pakaiannya bagus, pakaiannya bersih. Kalau cuma buat makan siang bisa, punya duit. Ya, jadi lebih memultigunakan Jumat berkah itu bagaimana yang di samping masjid itu, yang punya anak yang suaminya sudah meninggal. Bukan tidak manfaat orang sholat dikasih makan sholat Jumat, manfaat. Ya, itu pahalanya luar biasa. Ya, Ramadan mengirim takjil ke masjid itu subhanallah, ya, luar biasa. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, ma baina kulli khandaqain masiratu 500 amin. Dalam riwayat lain, di antara satu khandaq, satu parit dengan parit yang lain itu perjalanan 500 tahun lamanya. Naik kuda 500 tahun baru ketemu tuh dari yang itu, dari titik berangkat sampai tempat yang dituju. 500 tahun baru nyampe. Nah, kali 7. Ya, sejauh itu perjalanan, ya, digambarkan itu untuk menggambarkan bahwa orang yang bersedekah itu insya Allah akan masuk neraka. Nah, sedekahnya berat. Saya ulangi lagi nih, sedekah itu berat. Lebih berat lagi mempertahankannya supaya jangan rusak nih sedekah. Ya, itu lebih berat lagi. Artinya kita ibarat membangun sebuah bangunan di surga. Jangan kita yang gerogoti bangunan itu sehingga bangunan itu hilang. Jadi nanti waktu kita kembali ke akhirat, bangunannya mana? Maka di situ ada catatannya, ada sebabnya sehingga pahalanya itu, bangunannya itu dirobohkan. Nah, oleh karena itu harus dijaga. Kalau yang sudah bagus, jangan diingat-ingat. Kalau yang sudah bagus, jangan diomongin. Ya. Jadi betapa pentingnya ikhlas. Sampai saya sih menggambarkan nih kepada jamaah, biasanya kalau ngaji itu ada yang memenuhi kriteria untuk bisa memahami ikhlas, tapi contohnya nggak bagus. Kita kalau buang air, nah ikhlas itu seperti orang yang buang air besar. Orang habis buang air besar itu, nggak ada yang nengok, itu diperhatiin. Berapa potong, warnanya seperti apa, lingkarannya berapa. Enggak, langsung disetor aja, dia nggak melihat. Nah, jadi orang yang ikhlas itu tidak mau melihat setelah melakukan, tidak mengingat-ingat lagi yang dia lakukan. Nah, itu ikhlas. Jadi kalau setiap hari kita diajarkan ikhlas dengan buang air, tinggal dipakai aja itu konsep itu untuk melakukan kebaikan. Sudah, jangan ingat-ingat lagi. Ya, maka insya Allah kita akan selamatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa Nasai an Ibnu Abbasin, meriwayatkan Imam Anas dari sahabat Ibnu Abbas, ma min muslimin kasa musliman sauban, barang tidaklah seorang muslim memakaikan muslim yang lain pakaian. Ya, jadi ada orang yang tidak punya pakaian, kemudian dikasih pakaian. Illa kana fi hifdzillahi ta'ala, kecuali orang itu dalam perlindungan Allah Ta'ala, madama alaihi min mukhirqatan, selama
ya ada pada orang itu sobekan pakaiannya. Jangankan pakaiannya masih utuh, seandainya sobekannya itu dipakai buat sapu tangan bapaknya dan udah rusak gitu ya. Cuma masih ada sobekan dari bahan baju itu tadi dikantongin sama dia, masih ya dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih baju, Pak. Nah, kalau kasih baju itu ngukurnya jangan ngukur kita, ngukurnya dia. Ya, Sayyidina Ali itu pernah beli pakaian dua. Dia sama pembantunya di bawah pasar. Dia beli pakaian dua. Selesai beli pakaian, maka dia bilang kepada pembantunya, ambil yang kamu suka. Ini pembantunya ini, khadamnya ini, yang pilih yang paling bagus. Dia nggak ngerti karena disuruh pilih yang kalian mau, gitu. Yang kau mau pilih. Jadi pilih yang paling bagus. Ternyata yang jelek itu bajunya besar, sehingga dipakai oleh Sayyidina Ali itu kepanjangan. Maka dipotong, diambil, ya, apa itu arit, dipotong panjangnya, tangannya, kemudian bawahnya dipotong tanpa dijahit lagi, kemudian naik jadi khatib. Sehingga rumbai dari baju yang dipotong, cuma dipotong doang itu semua orang melihat. Dan dia nggak bilang kepada si pembantunya ini, ya, kenapa ambil itu? Enggak, ambil yang kau suka. Nah, memberi itu yang begitu, ya. Kalau kita tahu seleranya atau kita tawarkan, nah berikannya yang ini. Jadi jangan memberikan sesuatu yang sesungguhnya dia sudah punya. Itu juga mengapa jadi dasar di dalam pertimbangan ulama-ulama mutaakhirin bolehnya berzakat fitrah dengan uang. Kenapa? Di rumah orang miskin ini berasnya ini udah 3 karung, ya sudah 3 karung, udah 4 karung untuk 1 tahun sudah cukup dia. Tapi dia nggak punya lalu. Dia pengen beli baju buat anaknya, kemudian ditumpuk terus beras. Ya, dengan dasar pertimbangan itu ulama mutakhirin mengatakan boleh tuh dibikin simulasi bahwa panitia menyediakan beras, kemudian dia beli beras, ya, kemudian dia akan menyerahkan zakat fitrahnya, sehingga panitia menerimanya itu tidak beras semua, tapi dengan uang. Syaratnya di mazhab Syafi'i tidak boleh zakat fitrah uangnya yang dikasih, tidak ada, ya, tapi dengan cara membuat simulasi semacam itu. Jadi panitianya buat, ya, 3,5 liter atau 3,5 kilo itu yang ukuran harga 40.000, 50.000, 60.000 kira-kira. Saya harga beras saya tidak tahu. Untuk menggambarkan kelas orang memakannya. Kita ini satu masjid, makanan beras kita bisa jadi tidak sama. Maka ukuran itulah yang mesti kita berikan sebagai zakat fitrah. Nah, dengan cara simulasi yang semacam itu, sehingga orang-orang miskin itu terima uang, ya, beras dan uang. Nah, uangnya itu bisa dipergunakan, ya, untuk keperluan beli lauk atau beli pakaian keperluan si anaknya, ya, dasarnya itu. Wal Muqayli an Ibni Umar, meriwayatkan Al-Muqayl dari Ibnu Umar, kam min hawra'a aina'a. Ini hawra'a aina'a ini jamak dari hurun ain, bidadari, ya. Hurun ain jamaknya hawra'a aina'a. Kam min hawra'a aina'a, berapa banyak bidadari-bidadari surga itu. Maka namahruha illa qabdatun min hibbatin, tidaklah mahar bidadari itu kecuali 1 genggam gandum.
Satu genggam ini kalau dikiloin berapa? Nggak nyampe setengah kilo, seperempat kira-kira ada ya kalau orang. Jadi mau nikah sama bidadari di surga, maharnya itu sedekah saja satu genggam gandum. Ya. Au misliha atau yang seumpamanya. Ada orang, ya Bapak saya sekalian, memang setiap sesuatu itu kan tergantung ya. Di Bandung itu ada orang tua punya uang 5.000. Mungkin dia lihat warteg itu nggak ada. Kemudian uang 5.000 itu dia tunjukkan kepada warung Padang itu beli nasi. Maksudnya segini adanya. Bapak tua ini nggak punya duit, cuma ini. Tapi yang punya warung ini baik. Ya, dibungkusi dia. Tentu saja dengan tambahan ya, dengan lauk dan lain sebagainya. Tapi disuntik nanti ya, disuntiknya, kemudian diposting di media sosial. Dan dia mengumpulkan dana sampai berapa ratus ribu. Kemudian bapak tua itu diundang lagi dan diserahkan. Bisa jadi orang ini cari popularitas, tetapi kita mestinya melihatnya tidak seperti itu. Betapa penderitaan itu dia bisa memahami ini susahnya orang ini gitu. Nah ini sikap-sikap yang bagus, ya sikap-sikap yang terpuji. Ketika kita melihat orang lain ya dalam kondisi yang dia sangat menderita dan perlu sekali kita dengan memanjangkan tangan untuk diri, itu bisa jadi mas kawin, itu bisa jadi mas kawin untuk seorang bidadari di dalam surga. Jadi intinya jangan sesuatu yang kelihatannya rendah, ringan, tapi kita tidak melakukan. Ya, jadi maka namahruha illa qabdatun min hiddatin aw mithliha. Tidaklah mahar bidadari itu kecuali satu genggam ya gandum aw mithliha atau yang senilai dengan segenggam gandum min tamrin ya dari korma. Boleh satu genggam korma. Satu genggam korma ini cuma berapa ya? Kita taruh 20 sampai 30 butir ya. Walaupun masih kasih sama orang. Nah kembali lagi, ketika disebut kurma, ketika disebut dengan gandum, itu bukan makna hakiki kita mau menerjemahkannya. Karena di zaman Nabi itu orang makanan pokoknya dua, ya roti gandum yang putar itu dibakar sama kurma itu makanan dia. Jadi roti gandum, kurma dibuka, dibuang kulitnya, digulung sama hitah itu dari khubz itu, makanya itu makanan pokok. Kalau yang kaya dia masukin daging kemudian diputar. Kalau yang miskin ya kurma belum makan. Kalau yang fakir ya cuma gulungan itu saja hitah. Ya seperti hanya kita cuma makan nasi saja. Nah, saya ingin mengatakan di sini disebutnya gandum, disebutnya kurma. Untuk prakteknya bukan begitu. Satu bungkus nasi itu mengartikan. Siapa yang bisa memberikan satu bungkus nasi kepada orang yang butuh tadi yang seperti tadi? Beli cuma itu mampu. Ya Allah. Subhanallah ya. Ini sebuah kemuliaan. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Sa'id al-Khudri wallahu a'lam.